Shalom semuanya, selamat datang di Ibadah Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya Miss Fia mau semuanya sudah duduk rapi. Ya, jangan ada yang main-main selama beribadah. Kita akan buka ibadah ini dengan doa. Semuanya sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Miss Fia akan pimpin dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada kami hari ini. Kami dapat bertemu lagi Tuhan lewat ibadah ini. Biarlah apa yang akan kami dengarkan, khotbah dan juga puji-pujian yang akan kami lakukan Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap anak-anak kami di rumah yang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Berikanlah mereka sikap mau mendengarkan dan taat kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak semua yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan dalam pujian yang akan kita bawakan. Semuanya Miss Fia minta bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan semangat karena kita tahu Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian, Lingkupiku. Dengan saya
Baik anak-anak yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena tadi kita sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya anak-anak yang ada di rumah duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, lalu Bapak mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu di saat ini, kami mensyukuri kasih Tuhan, di mana penyertaan-Mu kami sudah boleh ada sampai saat ini. Dan teristimewa Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sudah boleh beribadatkan di Kau. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Kini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu bekerja dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak khususnya ada di rumah, supaya mereka dapat tenang dan mereka dapat mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dan mereka dapat mengerti, dan selebihnya Tuhan, Roh Kudus juga akan memampukan mereka sehingga mereka dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, diamkan seluruh hati kami, biarlah suara Tuhan sajalah yang bekerja di saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, selanjutnya anak-anak tenang, lalu sama-sama kita melihat akan video berikut. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka. Berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada murid-Nya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid.
Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi kalian sudah bisa melihat akan video yang tadi sudah ditayangkan. Kemudian supaya nanti ada waktu lebih tenang lagi, kalian sudah bisa membuka di dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Disitulah kalian bisa membaca bagaimana perjalanan atau kisah seperti yang diceritakan di video tadi. Nah, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan ketika kalian menyaksikan video tadi, atau hal-hal yang berhubungan yang ada di video tadi. Hal yang pertama, kita lihat bahwa kalau cerita Tuhan Yesus dengan para murid, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan para murid makan, kemudian bukan para murid tapi orang banyak yang Tuhan Yesus memberikan mereka makan. Kemudian untuk para murid, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid untuk menyeberang, menyeberang, bertolak lagi ke seberang, karena Tuhan Yesus akan mencari tempat untuk berdoa. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita lihat kisah perjalanan para murid dengan perahu. Nah, ketika para muridnya berjalan, anak-anak sudah lihat di video tadi itu gelombang. Langsung gelombang menggoyangkan perahu itu. Nah, satu hal yang kurang dalam kehidupan para murid pada saat itu adalah mereka bimbang, mereka takut. Padahal mereka itu kan bersama-sama dengan Yesus, mereka baru bersama-sama dengan Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika mereka dalam suasana kebimbangan, ketakutan, keraguan? Tiba-tiba mereka melihat ada orang yang datang berjalan di atas air. Ternyata itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Mereka berpikir seperti kalian yang perhatikan video tadi, pasti anak-anak udah tahu bahwa yang ada di pikiran mereka adalah yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tetapi mereka salah. Nah, siapa yang anak-anak lihat yang pada saat itu memang betul-betul punya semangat yang luar biasa untuk berjalan ketika melihat bahwa mengerti, tahu bahwa yang di dalam berjalan di atas air tadi bukan hantu tapi Tuhan Yesus, adalah seorang murid. Yang siapa anak-anak? Pasti anak-anak bisa jawab. Nah, ketika dia jalan, dia sudah bisa berjalan karena dia katakan, "Tuhan, aku mau berjalan, aku mau ikut Engkau." Nah, dia sudah bisa berjalan. Cuman kelemahan dia pada saat itu adalah dia sudah jalan, cuma dia menoleh ke belakang. Lalu keraguan yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Nah, Tuhan Yesus menolong dia. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat penyelamatan kita gak usah takut, jangan ragu, jangan bimbang. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus belajar bahwa ketika kita ada di dalam suasana terpuruk sekalipun, tapi kita tidak sendiri. Seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan, kita tidak sendiri, anak-anak tidak sendiri, semua kita tidak sendiri. Tapi di situ Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu, bukan kita sendiri melakukannya, tetapi kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membantu kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga
Ketika kalau Tuhan sudah menolong anak-anak, menolong kita, nggak ada cerita lain, pasti bisa, pasti sukses, pasti berhasil. Apa yang anak inginkan, semua pasti berhasil. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita supaya kita selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Kita selalu harus meminta pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Dan ingat, ketika kita sudah meminta, harus punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Jangan ragu, ya, jangan bimbang. Nanti kita seperti Petrus yang masuk di dalam air tenggelam. Tetapi kita tidak usah ragu, kita harus percaya ketika kita minta, kita harus mengimani bahwa pasti Tuhan Yesus memberikan yang paling baik menurut Tuhan Yesus kepada kita. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan. Semua tenang, lalu kita akan menutup dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena dengan keterbatasan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan tolong kami ya Allah, supaya lewat firman Tuhan ini kami senantiasa mau mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa mau minta tolong akan segala sesuatu yang hendak kami kerjakan. Dan Tuhan berikan satu kekuatan iman dan pengharapan kepada kami, supaya ketika kami meminta tolong kepadamu, kami harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan Yesus mampu menolong kami sehingga apa yang kami inginkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Engkau berkati anak-anak yang ada di rumah, Engkau tolong mereka, jaga pelihara mereka, berikan kesehatan yang baik kepada mereka, supaya anak-anak ini selalu ada dalam pimpinan dan tuntunan kasih sayang Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih untuk kedua orang tua. Tuhan juga berikan berkati setiap pekerjaan, tambah-tambahkan hikmat, supaya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan rumah tangga anak-anak, daripada anak-anak orang tua dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati sekolah kami. Tuhan tolong, Tuhan hadir selalu, Tuhan berikan yang terbaik untuk sekolah kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Miss Fia mau kalian semua ambil Alkitabnya. Kita akan membaca ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalannya terdapat dalam Markus 6 ayat 50b. Ya, Markus 6 ayat 50b. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita baca lagi ya. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, jadi pesannya adalah kita tidak boleh takut selama kita memiliki Tuhan Yesus, karena Allah sanggup melakukan segala perkara dan Dia akan selalu ada untuk menolong kita kapanpun. Ya. Anak-anak, dengan ini ibadah kita hari ini sudah selesai. Miss Fia berharap apa yang kalian dengarkan hari ini dapat kalian lakukan setiap hari. Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk terus mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih semua.